Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan. Acara yang ketiga doa. Acara yang keempat pemaparan materi. Acara yang kelima adalah penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Erifa. Kepada beliau dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang hebat serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Wahid Andreas, yaitu tentang diseminasi budaya positif dalam program guru penggerak angkatan 11. Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru di sekolah kita, serta menjadi motor penggerak perubahan pendidikan di sekolah dan lingkungan sekitar. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada calon guru penggerak yang telah berproses dengan penuh dedikasi. Anda semua adalah agen perubahan yang akan membawa semangat pembaruan dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah kita. Program ini bukan hanya sekedar program pelatihan, tetapi sebuah perjalanan transformasi yang menekankan pentingnya inovasi dalam proses belajar mengajar, kepemimpinan pembelajaran, serta budaya berbagi dan kolaborasi. Melalui pengimbasan ini, saya berharap semangat dan praktik baik yang telah dibawa oleh calon guru penggerak dapat menular kepada seluruh guru di sekolah ini, sehingga kita bersama-sama dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih berpihak kepada siswa. Besar harapannya setelah acara ini, seluruh guru di sekolah kita dapat semakin terbuka untuk berkolaborasi, saling mendukung, dan terus belajar demi kemajuan bersama. Mari kita wujudkan sekolah ini sebagai tempat yang bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membangun karakter, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan generasi masa depan yang unggul. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak telah mendukung terlaksananya acara ini. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan memberkati setiap langkah kita. Sekian dan terima kasih. Saya persilakan untuk kepada Bu Anita melanjutkan sesi acara. Terima kasih kepada Bu Erifa atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam ajma'in. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li ustadina wa li ashabatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 kepada Bapak Wahid Andreas. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kurang semangat. Coba tangannya digenggam. Nanti kalau bilang selamat pagi, pagi, luar biasa. Oke? Bisa? Bisa. Oke. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu ya atas waktunya. Dia izin Ulun memperkenalkan diri dulu. Ulun Wahid Andreas, saat ini adalah CGP atau calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kota Baru, yang mana saya sudah melakukan pendidikan kurang lebih 2 bulan lebih ya, 2 bulan setengah, hampir 3 bulan. Pendidikan ini dilaksanakan selama 6 bulan. Nanti finishnya di bulan Desember sampai penyelesaian pada modul 3. Nah, ini adalah tugas akhir modul 1. Modul 1 itu ada 1.1, 1.2 dan sampai terakhir itu 1.4. Nah, ini 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sini saya harus melaksanakan aksi nyata, yaitu mengimbaskan tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Nah, ini kesepakatan kelas kita. Nah, di sini kita diharapkan aktif ya mengikuti kegiatan, terus mengangkat tangan jika ingin mengungkapkan pendapat, terus saling menghargai pendapat dan juga memberikan kesempatan kepada yang lain. Ini mau ditutup dulu. Kalau hujan ternyata Oke, dulu lanjutkan ya. Posisi hujan karena ini alam jadi kita nggak tahu. Kita lanjut aja ke slide berikutnya, Bu Anita. Kita tahu. Nah, di sini Ulun coba menjelaskan tentang pemahaman budaya positif yang ada di sekolah kita ya, terutama nanti di kelas kita. Nah, di sini nanti rencana dalam 1 jam ke depan Ulun akan membahas ada 6 atau 7 nanti kegiatan. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, istilah-istilah ini akan kita pelajari satu persatu. Apa sih perubahan paradigma belajar? Nanti kita lihat berikutnya. Jadi sama aja, ini pertanyaan otomatis coba. Nah, ini sebelum kita ke materi, saya coba minta pendapat Bapak Ibu semua. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya setuju atau tidak setuju ya kan? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang setuju angkat tangan, yang tidak setuju tidak angkat tangan. Setuju angkat tangan. Yang tidak setuju angkat tangan. Coba angkat tangan ini, nggak apa-apa, ini nggak ada salah, nggak ada benar ya. Ini kan pemahaman kita ya. Di sini kan nanti kita akan belajar tentang perubahan paradigma
Jadi ulang lagi sekali lagi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Yang angkat tangan setuju. Angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, Bapak ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju silakan angkat tangan. Setuju ya, setuju semua. Terus yang terakhir, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya, tidak apa-apa. Nah ini nanti akan kita bahas, akan kita cek ya, setuju dan tidak setujunya setelah nanti kita mempelajari materinya. Nah nanti barulah nanti Bapak itu bisa merefleksikan. Oh ternyata seperti ini gitu ya. Coba Bapak lihat ke slide selanjutnya. Nah di sini ya perubahan paradigma. Paradigma itu berarti pemikiran ya. Perubahan tentang pemikiran kita yang selama yang sebelumnya A, nanti kita setelah kita mendapat pemahaman nanti berubah jadi B gitu ya. Nah kalau di sini kita perintahnya disuruh menyobek kertas kecil, terus kita disuruh menuliskan sesuatu yang berharga. Supaya gampang kita mengandai-andai aja ya. Andai saja di tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang berharga digenggam Bapak Ibu. Nah, minta teman-temannya ya untuk membuka dengan cara apapun, entah itu merayu, entah itu dengan kekuatan, bisa tidak membuka tangan Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ternyata bisa dibuka, alasannya apa? Alasannya misalnya dikit-dikit misalnya ya, atau apapun lah. Atau tuh kasih uang 50.000 baru dibuka misalnya. Nah silakan coba, kan ini kan pasangan ya dua-dua. Nah silakan praktekkan siapa yang memegang, siapa yang membuka. Silakan. Kalau misalnya memegang berarti yang membuka. Nah satu orang, terserah gimana caranya. Coba tes. Silakan coba. Bu Busno sama Bu itu, Bu Ira. Ya, bertiga boleh lah. Yang dua ada ya. Ya, silakan. Digenggam sekuat-kuatnya ya. Sekuat-kuatnya. Kuat-kuatnya. Bisa tidak? Anggap aja kan di dalam ini sesuatu yang berharga ya. Yang berharga otomatis kan akan kita pertahankan. Jadi kan nggak mungkin kalau yang berharga kita kasih ke orang lain. Anggap aja ya seperti itu. Bisa nggak dibuka? Nggak bisa buka. Ada yang bisa buka? Misalnya dengan rayuan atau apa? Ya, bisa. Bu Erika bisa membuka ya? Nih bertanya, Bu Anita bisa nggak dibuka sama Bu Eri Pak? Bisa. Alasannya apa? Dipaksa alasannya. Dipaksa. Terus yang lainnya bisa nggak membuka? Nggak bisa. Alasannya tidak kuat berarti ya. Atau mungkin dikasih rayuan atau apa gitu ya? Nggak bisa. Nah jadi ini ada hubungannya Bapak Ibu ya. Ke slide selanjutnya Bu Anita. Nah ini namanya adalah kontrol ya. Jadi kontrol yang kita lakukan, kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Orang lain itu gak mempunyai hak atas kontrol diri kita. Jadi mau bagaimanapun kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Sama seperti murid, kita tidak boleh mengontrol murid itu atas kemauan kita. Mereka punya kontrol masing-masing. Jadi kita nggak boleh memaksakan, apalagi sampai ada pemaksaan. Nah makanya ini ada miskonsepsinya di sini. Kita mengilusikan atau kita itu berpikir seakan-akan guru itu mengontrol murid, ya enggak? Jadi sebelum-sebelumnya pun saya seperti itu. Jadi saya ini berhak ini mengontrol murid.
ini kamu harus A, B, C, harus mengikuti kita. Nah, padahal di guru merdeka yang namanya belajar, merdeka belajar, kita tidak memiliki atas kontrol tersebut. Jadi kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Ya, mau kita buka, mau kita enggak, itu terserah kita ya. Jadi yang contohnya tadi itu. Jadi dan misalnya kita nggak mau kita buka meskipun dipaksa, meskipun dirayu, karena tadi kontrol itu pada diri kita sendiri. Sama seperti murid seperti itu, mereka memiliki kontrol mereka masing-masing. Jadi kita jangan mengambil hak kontrol diri mereka. Nah, di sini juga kita itu menginsikan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kritik boleh ya, tetapi sifatnya membangun. Apalagi sampai membuat orang merasa bersalah. Itu dulu kalau kita pikiran kita dengan mengkritik terus menjatuhkan mental orang, nanti berharap karakternya akan kuat. Kan seperti itu ya yang terjadi ya. Nah, padahal kalau kita melakukan pembelajaran, kita tidak boleh. Justru ketika anak itu semakin kita kritik, semakin kita jatuhkan, maka mentalnya akan semakin down. Contoh, datang terlambat misalnya ya. Langsung kita adjust di situ. Kita omelin di situ, kita jatuhkan mentalnya di situ. Otomatis dari temannya ditertawakan, dari yang lain juga. Nah, itu pikiran kita seolah-olah nanti supaya mentalnya kuat, padahal tidak seperti itu. Miskomunikasinya seperti itu, miskonsepsinya bahwa itu pikiran kita dapat menguatkan karakter mereka, padahal justru sebaliknya. Terus yang ketiga, kita itu ilusi ya bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini di sini dalam arti ini seperti ujian, kita memberikan sanjungan, itu menurut kita ya itu dapat nanti bisa bermanfaat. Memang bermanfaat, tapi jangkanya itu pendek ya. Jadi kayak kita memberikan ujian kepada murid misalnya ya, nah itu termasuk penguatan positif. Nah, tetapi itu kontrol seperti itu jangkanya itu pendek. Jadi nanti seakan-akan murid itu kalau nggak kita puji, dia nggak akan melakukan hal yang baik seperti itu. Nah, terakhir, ini yang belum bilang tadi, yang poin utamanya. Di sini ilusinya adalah bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti yang dilakukan Bu Erifa tadi, itu seandainya murid kan gitu ya, dia kekeh ini punya pendirian ibadahnya seperti itu, nggak mau. Nah, tetapi kita merasa kita mempunyai hak untuk itu karena kita sebagai orang dewasa dan kita sebagai guru. Nah, padahal itu tidak baik dilakukan, nantinya kan akan berimbas kepada anak tersebut. Nah, itu untuk ilusi kontrol atau miskonsepsi kontrol pada diri kita. Lanjut, Bu Anita. Nah, di sini ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi. Ya, yang memiliki kontrol itu adalah ya kita sendiri. Jadi orang lain itu tidak ada hak sebenarnya untuk memiliki kontrol tersebut. Ya, jadi kita baca stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang biasa kita terjadi ya kan? Nah, jadi yang benar adalah kita yang harus menyesuaikan, memahami pandangan orang tentang kita. Tidak bisa kita memaksa Wahyu misalnya harus sama kelasnya, kelasnya di tempatku seperti ini misalnya Pak Wahyu. Jadi Pak Wahyu harus ikut juga sesuai dengan kita. Nah, itu bukan seperti itu kontrolnya ya. Jadi tidak boleh. Jadi kontrol itu ya diri kita sendiri. Dia mau seperti apa, ya, jadi kita harus menyesuaikan pandangan kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu sering terjadi. Yang contoh aja yang simpel yang datang terlambat tadi itu kan perilaku buruk ya, yaitu tidak disiplin, datang tidak tepat waktu. Tetapi kita sudah menjudge bahwa itu sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita tanya dulu baik-baik. Misalnya si Udin, kenapa sih dia tadi kalau datang terlambat? Oh, ternyata alasannya bannya kempes di jalan. Nah, apakah itu suatu kesalahan dia? Kan tidak.
Nah itu miss-nya di situ. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah itu seharusnya hanya diri kita lah yang bisa mengontrol kita. Contoh yang seperti tadi, mau tangan kita buka atau tutup itu kan terserah kita. Kalau kita mau yang tutup, ya meskipun dikasih uang 100.000, kasih apapun dipaksa, kontrolnya di kita kan. Jadi orang lain nggak bisa. Seharusnya seperti itu. Sama dengan murid seperti itu. Biarkanlah murid itu melakukan apa yang dia inginkan. Nah, tugas kita kan hanya sebagai mendampingi. Nah, yang berpikir menang kalah, nah ini yang sering terjadi di antara kita. Seharusnya kita ini adalah rekan ya, tidak ada istilah menang kalah. Yang ada itu adalah menang-menang. Artinya tidak ada kompetisi di antara kita. Sama juga di kelas itu pun tidak ada kompetisi ya, tidak ada. Makanya kenapa istilah juara 1, juara 2, juara 3 itu tidak ada. Yang ada kan hanya apresiasi di situ ya. Nilai terbaik IPAS misalnya, nilai terbaik ini, terus anak yang paling disiplin, menyapu misalnya kan di kelas, datang tepat waktu kan seperti itu. Nah itu. Lanjut Bu Anita. Nah di sini di disiplin positif itu ada teori kontrol ya. Yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu sudah jelas ya di situ ya. Jadi kita yang harus belajar mengontrol diri kita. Terus di situ ada semua perilaku memiliki tujuan. Nah itu teori motivasi. Ya tadi anak tadi itu datang, motivasinya apa sih kok jadi datang terlambat? Karena tadi kan ada yang kesalahan tadi, ada yang memang benar-benar dia bangun kesiangan. Tapi kalau misalnya kayak tadi ban kempes atau kebanjiran itu kan bukan salah dia. Nah jadi harus kita tanya dulu motivasinya itu apa. Nah yang di sini nanti kita akan bahas 5 posisi kontrol. Nah ini penting sekali untuk kita sebagai guru. Nanti ada 5 posisi kontrol. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah aksi yang kita lakukan ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas atau anak yang berbuat tidak baik, nanti di poin segitiga restitusi. Yang terakhir adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah itu nanti kita akan juga bahas apa sih 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu Anita. Nah disiplin menurut bahasa Latin ya, yang artinya itu belajar, disiplina. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah ini pengertiannya Bapak Ibu ya. Nah di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, lanjut Bu Anita. Nah di sini kita juga akan belajar nilai-nilai kebajikan universal. Nah nilai kebajikan universal ini sifat-sifat positif ya. Namanya kebajikan sama kebaikan itu kan beda ya. Orang yang melakukan suatu kebaikan tapi belum tentu itu kebajikan. Kebajikan itu adalah nilai dari dalam dirinya, karakternya. Tapi kalau kebaikan itu tindakan atau perilakunya. Jadi seperti itu. Lanjut Bu Anita. Ya, di sini kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, lanjut. Nah, ini yang belum jelaskan tadi. Motivasi seseorang melakukan sesuatu itu ada 2. Ada motivasi dari dalam diri, yaitu internal. Ada motivasi dari luar atau eksternal. Nah, yang baik itu adalah yang dari dalam diri kita. Makanya nanti kita itu ada mendengar istilah penghargaan, itu juga bisa dikatakan sebagai penghukuman atau hukuman. Nah, tetapi hukumannya yang bukan sesuatu yang ini ya, yang misalnya dihukum lari, push up gitu ya. Nah, tapi dalam arti hukuman yang positif, tetapi itu juga tidak dibenarkan sebenarnya.
Nah, contoh di sini motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini contoh, kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan di kelas. Nah, kan kalau misalnya anak itu motivasinya yang dari eksternal, kan dia kalau misalnya kalau misalnya aku buang sampah di kelas, otomatis aku dapat hukuman. Nah, berarti motivasinya itu bukan dari diri sendiri, bukan dari kesadaran diri sendiri, tapi dia takut karena hukuman tadi. Nah, itu namanya motivasi eksternal. Itu yang negatif karena dia bersifat hukuman. Ada juga motivasi eksternal yang positif. Di sini contohnya untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain atau pujian lah bahasanya. Nah, misalnya contoh ada sampah di kelas terus diambil, tapi motivasinya yang ini dia, supaya aku nanti dapat pujian dari ibu guru. Nah, itu juga motivasi juga tapi eksternal. Nah, itu kurang diajukan karena dia melakukan sesuatu itu bukan dari dirinya sendiri. Itu bukan disebut dengan disiplin positif. Nah, jadi kita harus hindari seperti itu. Bagaimana anak tadi melakukan motivasi itu dari yang di sini Bapak Ibu, dari internal. Nah, itu memang perlu proses. Jadi kita harus memahamkan anak supaya dia melakukan sesuatu itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, misalnya ya tadi kayak contoh campak berserakan di lingkungan. Motivasinya dia melakukan itu, misalnya kita tanya, ada si Ani misalnya atau si Anti mengambil sampah di lingkungan sekitar sekolah kita. Nah, terus motivasinya apa? Motivasinya supaya Pak lingkungannya bersih, nanti enak dilihat, nyamuk tidak ada. Nah, otomatis itu dia melakukan itu dengan kesadaran dirinya sendiri, yaitu dari dalam dirinya sendiri agar lingkungan tadi menjadi bersih, nyaman, tidak ada sampah berserakan. Nah, dia itu sudah termasuk dari motivasi internal dan itu bisa dikatakan dengan budaya positif. Nah, anak tadi sudah memahami atau menerapkan disiplin positif. Itu yang kita kejar sekarang. Itu hidup aja namanya. Jadi seperti itu ya. Jadi motivasi tadi ada dua, ada eksternal, ada internal. Nah, jadi kita arahkan bagaimana anak tadi itu termotivasi itu dari internal, dari dalam dirinya, sehingga memang dia benar-benar menerapkan budaya positif atau disiplin positif yang kita lakukan. Memang nggak ada salahnya memang yang poin satu eksternal atau internal tadi ya. Cuma kan kalau eksternal itu dia kalau itu jangkanya itu tidak lama. Jadi kalau misalnya dia nggak dipuji, habis itu dia mungkin males ambil sampah lagi, atau nggak dikasih hadiah misalnya seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya Bu Anita. Nah, ini menurut Bapak Pendidikan kita Pak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap juga untuk buat memerintah diri sendiri. Ada yang paham lah makna ini? Kira-kira apa maknanya? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini berkaitan dengan motivasi tadi ya. Ya. Ada yang bisa mengartikan? Pak Wahyu, Pak Mus? Monggo silakan. Apa ya?
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya bahwasanya merdeka itu di dalam hati kita itu yang keluar dari keinginan kita sendiri. Itu kalau menurut saya ya. Jadi apa yang keluar dari perasaan kita dengan keinginan kita sendiri, itu artinya merdeka kita. Apa yang melakukan sesuatu itu tidak ada dari motivasi orang lain lah, sadar sendiri. Nah itu ya. Artinya merdeka Pak ya. Ayo. Terima kasih. Ada yang lain? Oke, kata Pak Mus, merdeka itu artinya kita sadar melakukan sesuatu itu bukan karena orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri. Iya, itu artinya merdeka, Pak ya. Jadi benar. Jadi di sini tidak hanya terlepas dari perintah. Artinya ini perintah di sini kan itu merdeka untuk apa namanya gurunya. Nah, sedangkan poin yang di sini diharapkan ini sesungguhnya juga kita bebas merintah siswa tadi. Nah itu kan merdeka untuk kita ya. Tetapi juga seharusnya kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan murid tadi. Ya itu tadi, makanya kontrol tadi harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai kita merebut hak-hak murid tadi. Artinya ya muridnya mau A ya kita coba penuhi. Tetapi kan sesuai dengan prosedur dan standar yang ada. Lanjut slide berikutnya, Bu. Nah ini tadi belum singgung, penghargaan itu bisa dikategorikan dengan hukuman secara tidak langsung. Perlu kasih bayangan tadi contoh, misalnya ya anak tadi dikasih penghargaan dalam artian itu juga sebagai hukuman. Itu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Contoh seperti ini. Misal anak tadi kita suruh membersihkan sampah, tetapi kita upahin gitu ya. Kan penghargaan kan reward itu kan macam-macam. Contohnya rewardnya berupa uang. Otomatis motivasinya untuk membersihkan sampah tinggi tidak Bapak Ibu? Tinggi, karena penghargaan. Padahal itu termasuk hukuman secara tidak langsung ya. Jadi ketika anak tadi tidak kita kasih uang, otomatis akan menjadi malas, ya enggak? Akan turun motivasi dia. Makanya motivasi yang eksternal tadi itu tidak baik dilakukan seperti itu. Contoh kecilnya. Jadi dia melakukan sesuatu tadi atas penghargaan, misalnya tadi sanjungan dan lain sebagainya. Nah di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian menerima atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah seperti itu. Nah, jadi kalau kita memberi penghargaan kepada murid, nah nanti itu yang benar yang seperti apa sih bentuknya? Nah nanti akan kita bahas. Nah di sini penghargaan dikatakan hukuman itu karena pengaruhnya itu bisa jangka pendek dan juga jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Yaitu contoh yang penting kan itu seperti itu tadi yang belum ilustrasikan. Kalau anak tadi membersihkan sampah, kita kasih reward penghargaan berupa uang, otomatis itu akan cepat. Tapi ketika tidak dikasih reward uang tadi, otomatis ketika sudah terbiasa tadi, ini kan sudah nggak dapat uang, ya biarkan aja. Nah, tetapi jika mindset itu kita ubah motivasinya dari dalam diri, otomatis kan mereka kan mindsetnya kan, kalau misalnya lingkungan ini nggak bersih nanti akan banyak nyamuk dan lain sebagainya. Nah, jadi tanpa disuruh pun melihat sampah akan diambil seperti itu. Makanya di sini memberi penghargaan itu juga dikatakan sebagai hukuman yang seperti ilustrasikan tadi. Lanjut Bu Anita, slide berikutnya. Dihukum oleh penghargaan, yaitu istilahnya ya, penghargaan merupakan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik yang menjelaskan tadi. Karena kalau penghargaan itu
itu lebih ke motivasi ekstrinsik tadi, karena mengharap imbalan sesuatu baru dia melakukan. Nah, sedangkan intrinsik kan dia sadar dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa kita kasih imbalan apapun atau penghargaan. Silakan Barita ke slide berikutnya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi di sini. Jadi kita beralih dari penghargaan ke apresiasi. Apresiasinya seperti apa? Salah satunya kita beri dukungan secara khusus. Terus kita beri pengakuan secara pribadi. Bisa dia mengerjakan itu, wah hebat kamu ya, bisa mengerjakan ini dapat 100. Itu sudah menumbuhkan rasa motivasi dia sendiri. Tidak apa-apa, bawahnya lagi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Masuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman karena pasti pada awal hukuman karena pasti itu awalnya sudah diberitahu dulu. Misalnya Hasrin harus pakai sepatu hitam karena kita akan melakukan upacara. Berarti sehari sebelumnya gurunya sudah memberitahu. Masuk hukuman. Masuk hukuman. Terakhir dari mana? Katakan Mas sini. Bagi dua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjamaah. Hukuman. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya sudah menjawab. Belum lihat sedikit banyaknya sudah paham tentang perbedaan konsekuensi sama hukuman. Jadi hukuman itu bersifat memaksa itu intinya. Jadi dia sifatnya memaksa dan tidak ada rasa tanggung jawabnya kalau tidak disuruh. Ya. Contoh yang pertama, mencatat 100 kali. Kan otomatis kalau nggak mau otomatis nanti gurunya kan dia merasa berpikir kalau nggak mau nanti otomatis gurunya akan tambah marah. Kan sifatnya memaksa. Nah, terus yang lari mengelilingi lapangan. Silakan wanita di jawabannya. Nah, itu ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, termasuk hukuman ya. Ya karena disuruh lari tadi, sifatnya memaksa dan tidak ada nilai tanggung jawabnya di situ. Yang konsekuensi apa? Ya ini tadi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia sadar mungkin setelah dibuat keyakinan kelas. Nah, salah satunya ini ya. Ketika merusak kepunyaan teman atau siapapun, nah nanti konsekuensinya apa? Harus apa? Oh harus diganti misalnya. Terus misalnya kalau di lantai ada konsekuensi ya. Di lantai ada air, ketika kita menumpahkan air, berarti konsekuensinya apa? Berarti kita harus apa di situ kan harus membersihkan tumpahan air tersebut. Jadi tidak ada sifat paksaan di situ. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, di situ poinnya. Jadi termasuk kesepakatannya ya. Lanjut Bu Anita. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, yang poin pertama sesuatu yang menyakitkan pasti hukuman ya. Dan harus terjadi, menulis 100 kali. Ya, capek anak-anak tadi kan, menyakitkan bagi dia, pegel tangan 100 kali. Apalagi 100 buku misalnya kan, tambah. Nah, kalau konsekuensi ya sesuatu yang harus terjadi, contoh tadi misalnya menumpahkan air ya harus mengelap, sudah seperti itu ya. Terus hukuman itu membuat anak sakit pasti, secara tidak langsung akan membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya atau mentalnya untuk jangka waktu lama. Ya, misal ada anak yang ya, saya ulangi lagi, ada anak yang datang terlambat, langsung dia memang bersalah di situ, tetapi nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi, bagaimana cara menanganinya. Nah, kalau kita langsung hukum, misalnya keliling lapangan situ, nah, otomatis kan di situ sudah fisiknya sudah sakit ya, capek. Terus juga hatinya ngedumel dari hati itu. Baru
baru datang, mulai datangnya pun dia datang misalnya jalan kaki sudah. Misalnya kan kita nggak tahu kondisi anak ya, misalnya datang dari jalan kaki atau apa atau sakit misalnya dia. Nah, terus kita kan nggak tahu keadaannya, terus kita hukum push up misalnya atau apa. Nah ini belum juga berbagi cerita sedikit. Kemarin juga pas waktu kita pengibasan di di Sejaka, ada yang bertanya seperti ini, Pak Narto, guru senior. Dulu dia bercerita pengalamannya. Apa benar, apa gimana Pak ya? Seharusnya kan pendidikan ini tidak boleh menghukum, apalagi hukumannya itu sampai membuat anak meninggal katanya. Nah meninggalnya karena apa? Dijelaskan sama beliau. Anak tersebut punya penyakit asma, gurunya tidak tahu. Nah terus dia disuruh berlari, akhirnya ya itu asmanya kambuh dan sampai meninggal. Itu kejadiannya apa di Sungai Buah di mana ya? Sungai Buah kata Pak Narto. Nah itu kan dampak yang sangat mengerikan ya. Seharusnya anak tadi kita bisa arahkan, kita bimbing dengan baik, tetapi kita malah merebut haknya. Nah itu makanya di sini hukuman itu membuat anak sakit, bukan hanya fisik tetapi juga hati. Makanya di kurikulum merdeka tidak ada lagi, sudah saya tekankan ke sana Pak, untuk kurikulum merdeka, namanya merdeka, ini merdeka belajar, berarti anak-anak ini merdeka, tidak ada lagi hukuman. Makanya anak nanti kita arahkan, kita bimbing, membuat kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Nanti kalau misalnya dia melanggar, konsekuensi, nah itu tadi ya, konsekuensinya harus A, B, C, D. Kalau ribut konsekuensinya apa? Nah, di sini untuk konsekuensi yang membuat anak sakit fisik dan hatinya, kalau konsekuensi membuat anak merasa nggak nyaman. Jadi bahasanya itu boleh dihukum. Kalau kita bahasa gampangnya ya, boleh kita kasih hukuman, tetapi hukuman itu yang ringan kalau bahasa gampang kita. Tapi kalau bahasa di pembelajaran kita, kurikulum merdeka namanya itu konsekuensi. Nggak ada lagi bahasa hukuman, itu konsekuensi. Nah, jadi kita buat anak itu merasa tidak nyaman dengan kesalahannya, tetapi itu yang bersifat ringan dan dalam jangka waktu yang pendek. Terus otomatis ketika ada hukuman, anak tadi membenci kedisiplinan. Nah, jadi ketika misalnya salah kita suruh misalnya, nah ini kan juga saya termasuk ya, kalau misalnya ada anak saya hukum suruh bersihkan WC atau apa, nah itu ternyata kita nggak boleh seperti itu. Jadi kalau salah, nah kita bikin keyakinan kelas kita apa konsekuensi yang kalau ketika kita melanggar. Jadi anak-anak itu kita arahkan supaya dia bertanggung jawab, rasa tanggung jawab. Jangan kita yang malah jadi punishment atau penghukum, karena itu akan berdampak buruk bagi anak. Nah yang terakhir ya, poin yang paling dampak dari yang paling negatif dari hukuman, yaitu di situ ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Banyak kasus seperti itu. Ketika dihukum anak tadi, ya itu tadi ya, merasa dia dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dulu sebelum mengetahui seperti ini, ketika saya refleksi pembelajaran dulu sebelum jadi kepala sekolah pun sama. Menurut kita itu mungkin biasa aja, tetapi ketika itu yang dialami anak membuat anak tadi merasa down. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah di sini di tabel yang sebelah kanan saya itu ada hukuman, ya itu identitas gagal. Terus yang sebelah ini ada konsekuensi dan restitusi. Nah nanti konsekuensi ini kita akan arahkan ke restitusi. Nanti kita akan belajar tentang ini sebentar. Nah ini dua ini sudah masuk ke disiplin yang kita maukan kepada murid. Nah ini termasuk dengan identitas sukses. Hukuman, nah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, itu pasti ya. Terus tidak nyaman, merasa menjadi korban, terus murid akan tersakiti,
Habis itu sistem tidak akan berjalan bila murid-murid tidak takut. Memang seperti itu ya. Kalau zaman dulu sebelum kita rubah paradigma kita kan seperti itu. Memang ada hal positifnya, ada yang negatifnya. Tetapi kalau bila seperti itu terus, jangka atau efeknya kan ketika guru tadi tidak ada, ya murid akan merasa tidak takut lagi dan kembali ke asalnya tadi. Misalnya mereka yang masih suka berantem dan lain sebagainya. Ketika guru tadi tidak ada yang ditakuti tadi, makanya itu efeknya tidak akan di jangka panjang. Terus kalau konsekuensi pasti juga sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyamannya itu untuk jangka waktu pendek. Nah, karena konsekuensinya kita ambil seperti itu. Terus korban bisa diabaikan. Jadi di situ kita bersifat netral lah bahasanya. Jadi kita kayak memberi arahan, masukan. Jadi dia merasa bukan sebagai korban tanpa dia sadari kita lagi mengarahkan dia untuk ke proses yang lebih baik tadi. Ya misalnya tadi ketika menumpahkan air tadi kan, nah kita arahkan dia untuk ketika kita menumpahkan air di lantai, konsekuensinya berarti kita harus melap tadi. Nah jangan karena kamu menumpahkan lantai push up misalnya seperti itu. Nah itu kan malah tidak baik bagi anak tadi. Terus restitusi ini merupakan pilihan. Nah jadi kenapa ini yang wajib kita dijalankan? Karena nanti ini akan anak tadi kita arahkan memilih. Nah memilih dalam artian nanti memilih hal yang memang harus menjadi keyakinan yang mereka buat di kelas tadi. Misalnya tadi kalau datang tepat waktu, dia melanggar keyakinan kelas datang tepat waktu, konsekuensinya apa? Misalnya menyalin, tapi bukan menyalin yang tadi itu ya yang sampai 100 tulisan tadi, tapi menyalin misalnya materi yang tertinggal atau menyalin materi yang sudah ada ditulis di buku, itu gak apa-apa seperti itu. Nanti kita akan belajar dulu. Coba Bu Anita nanya sebentar. Nah ini kan tadi Bu Anita. Nah yang ini hukuman tadi itu negatif. Kalau konsekuensi itu kita netral, dan ini nanti kita restitusi ini positif. Nanti akan merubah perilaku yang negatif tadi menjadi perilaku yang baik bagi siswa. Lanjut Bu. Nah ini ya, kita sudah sampai ke materi restitusi. Nah jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah nanti ada tahap-tahapan restitusi tadi. Nah, coba ke slide berikutnya Bu Anita. Ciri-ciri restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi nanti di situ kita akan membimbing anak tersebut. Namanya nanti ada menstabilkan identitas ya. Datang yang terlambat tadi jangan kita panggil, jangan kita selesaikan di kelas. Biarkan dia datang. Kita tanya sebentar kenapa dia datang terlambat, misalnya bangunnya kesiangan Pak, ya sudah. Oke, setelah nanti pelajaran selesai ikut Pak Guru nanti ya ke sana ya, ke kantor. Nah nanti proses restitusinya di situ. Jadi nanti bukan kita langsung memvonis kalau anak itu salah, terus memperbaiki hubungan otomatis ya. Nanti anak itu dari hal yang negatif yang dia datang terlambat maka akan diperbaiki. Di sini nanti ada tawaran bukan paksaan. Nah, nanti contohnya seperti apa nanti supaya detail, nanti ada video yang sudah saya buat restitusi di situ ya. Nanti ada siswa dengan kasus terlambat datang sama siswa yang misalnya tidur di dalam kelas. Terus restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka ya. Dan apa sih yang sudah dilakukan? Kenapa sih kok bisa datang terlambat? Nah, apa sih masalahnya? Datang dan terlambat. Nanti kita berusaha menggali anak tadi untuk mencari tahu apa sih masalahnya kok bisa datang terlambat misalnya tadi. Terus restitusi ini cara yang paling baik ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terus restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Lanjut, Bu Anita. Nah ini keyakinan kelas ya. Kenapa kok bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan? Coba bawa lagi Bu Anita. Nah ini ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya karena untuk keselamatan pasti ya. Nah terus ini juga mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinannya. Makanya yang kita buat itu bukan aturannya tapi keyakinan. Keyakinan tadi kan motivasi intrinsik tadi kan motivasi yang timbul berdasarkan dari dalam dirinya, bukan karena dia takut akan hukuman tadi. Nah, makanya kita ambil nilai-nilai keyakinannya. Nanti di dalam keyakinan tersebut nanti ada nilai kebajikannya, sifat atau karakternya. Makanya kita tidak membuat peraturan. Kalau dulu kan kita buat tata tertib atau peraturan di dalam kelas. Nah, sekarang kita rubah. Kita ambil keyakinannya, kita ambil nanti nilai-nilai kebajikan yang ada. Datang tepat waktu. Kalau dulu kan jangan datang tidak boleh datang terlambat. Nah, kita ambil yang poin keyakinannya atau nilai kebajikannya datang tepat waktu. Berarti kan disiplin. Di situ ada positifnya, nilai positifnya. Jadi disiplinnya di situ. Ke bawah itu Anita. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, nanti itu menciptakan lingkungan yang positif dan juga nanti diharapkan budaya positif. Ya, jadi setelah mereka membuat keyakinan kelas, diharapkan nanti mereka sudah timbul kesadaran dari dalam dirinya. Jadi ketika datang terlambat konsekuensinya apa mereka sudah tahu. Jadi mereka tidak takut karena nanti dihukum suruh membersihkan WC, tidak seperti itu. Lanjut Bu Anita. Ke bawah lagi samanya. Lanjut ke slide berikutnya. Lagi. Ke restitusinya Bu Anita. Oh ini dulu. Yang tadi dulu. Nah, itu peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Selalu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan kelasnya berarti apa? Kalau tadi kan misalnya datang tepat waktu, berarti kan slide berikutnya aja Bu Anita. Ke bawahnya. Nah ini nilai yang ada pada keyakinan kelas ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti dia mempunyai nilai keyakinan kelasnya di situ adalah tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Jadi poin-poin seperti itu yang kita tulis di dalam kelas. Jadi tidak panjang, tapi anak tahu menghormati orang lain. Berarti itu dilarang mengganggu orang lain, tidak memukul, tidak mengejek. Kita ambil di sini menghormati orang lain. Terus tanggung jawab, ya tadi misalnya kembalikan buku ke tempatnya, terus piket sesuai jadwal misalnya, itu tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, kita ambil nilai keyakinannya yaitu keselamatan, terus menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau peraturan itu identik dengan kata jangan dan dilarang. Nah itu. Jadi kita ambil nilai keyakinannya seperti ini. Misalnya dulu kita membuat dilarang melakukan kekerasan. Nah, jadi kita buat keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Terus yang terakhir adalah jangan berani-berani keras. Nah ini kan sering ini anak-anak kan kalau keras kadang ada yang suka berani-berani. Nah itu jangan membuat peraturan
Jangan berlari-lari deras, tapi kita ambil keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, nanti poinnya itu masuk ke situ ya. Jangan berlari-lari deras, karena kalau berlari-lari deras nanti akan jatuh, kakinya sakit, terbentur. Nah itu nilai keselamatannya ada di situ ya. Jadi nanti bisa sakit, bisa apa yang kita jelaskan kepada anak-anak. Dan juga tidak aman karena mengganggu temannya. Lanjut Bu Anita. Kebutuhan dasar manusia. Sebelum ini ke segitiga restitusinya di poin berapa Bu Anita? Sudah lewat sepertinya ya. Di slide ada Pak? Ya. Ya, kita ke segitiga restitusi karena itu tadi kalau nggak salah agendanya di yang terakhir. Nah ini masih satu kesatuan tentang 5. Ya, 5 posisi kontrol dulu. Ya, karena ini berkaitan sama segitiga restitusi. Langsung ke tabelnya aja Bu Anita. 5 posisi kontrol itu ada namanya 5 ya. Jadi kontrol guru itu yang sering dan umum dilakukan itu pasti guru itu sebagai penghukum, itu paling utama sudah. Terus pembuat orang merasa bersalah. Habis itu guru juga memiliki kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kita diharapkan seorang guru adalah di poin kelima. Nah, ini kita sebagai manajer. Kita tidak boleh posisi guru itu sebagai penghukum, tidak boleh nol kan atau rendah. Nah, jadi anak tadi merasa bersalah, akhirnya apa? Mentalnya down. Nah, kalau manajer kita posisinya itu kayak seperti mengajukan pertanyaan. Terus habis itu nanti kita mengarahkan anak tadi untuk memilih yang sudah yakini di dalam keyakinan kelasnya. Langsung aja Bu Anita ke bawah. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah coba di atasnya Bu Anita tabel tadi untuk contohnya, nggak terlihat sih bacaannya. Kalau penghukum itu kan berarti dia menghardik gitu ya, menghardik. Terus ada juga yang membuat orang merasa bersalah, itu berarti ada kalimat ceramahnya situ yang saya jelaskan tadi. Kalau teman itu biasanya dia membuat alasan untuk temannya, ayolah lakukan demi ibu misalnya, ayolah lakukan, ayo kita baiki yang tadi itu yang sudah kita rusak supaya Bu Eripa gak marah misalnya. Nah itu sudah sebagai teman posisinya. Kalau sebagai pemantau dia hanya memantau otomatis ya. Tapi kalau sebagai manajer dia sudah melakukan tanya-tanya. Nah coba kita langsung aja ke contoh supaya gampang. Nah kira-kira aja nih sebagai penghukum, teman, pemantau, atau manajer, kira-kira aja. Coba dimulai dari Bu Eripa. Kalau katanya saya kecewa sekali dengan kamu, nah itu ya penghukum kah, pemantau kah, pembuat rasa bersalah kah, atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah kita ini biasanya bilang sama murid ya seperti Iya. itu. Terus kita ini sebagai apa kalau seperti itu? Apakah kita itu sebagai penghukum kah ketika bilang seperti itu ke anak-anak, atau sebagai membuat rasa bersalah ke dia kah, atau malah sebagai teman dia kah, atau sebagai manajer, atau sebagai pemantau? Pemantau ya. Saya kecewa sekali. Gak apa-apa, jawab aja gak apa-apa. Kan untuk Ya boleh. Kalau itu. posisi kita kan Ya. kepada anak tersebut kan. Kalau kalimatnya seperti ini, kalau saat mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, Si anak itu yang ngomong. kita, Oh ya ibunya. ya, jadi posisi kita ini sebagai apa gitu? Yang belum sebutin yang 5 posisi kontrol tadi. Pemantau kah, pembuat rasa bersalah kah, atau penghukum? Nah ini Pemantau. pemantau. Gak apa-apa. Silakan lanjut yang sebelahnya atau
Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Mantap. Alasannya? Alasannya berarti guru itu selalu memperhatikan murid tersebut. Perhatikan. Boleh. Ustadz. Baca Bu. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah itu ada di contoh yang tadi itu apa tadi? Manajer. Ya. Ya apa-apa. Ya apa-apa. Lanjut. Silakan. Manajer. Yang bawahnya Mbak. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker tentang hari ini? Oh, Pintar. Berita hari ini. Ada apa sih? Pemantau. Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Berarti itu Apa ada yang salah sebenarnya? Ikut sampai aja. manajer dah. Ayo. Silakan. Bawa yang baru silakan. Bagaimana ya itu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Lanjut. Lebih. Kamu selalu yang paling terakhir itu pemantau. Pemantau. Terima kasih. Silakan kita lihat jawabannya. Silakan kita cek. Nah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kan kita apa namanya? Kalau anak kita bilang kayak gitu kan, iya. Aduh, gara-gara ini tadi sih, ya, aku jadi kena omel misalnya ya. Jadi merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu sih tadi apa memecahkan piring ya kan misalnya. Jadi merasa bersalah anak itu. Itu tidak boleh kita lakukan seperti itu karena itu akan menurunkan mental anak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita sudah menjelas ya. Kamu ini kan berarti kan dibukannya apa-apa selalu salah, apa-apa selalu salah. Jadi apa namanya? Iya, posisi kita sudah menghukum sebagai penghukum. Terus yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Nah ini sudah tadi ya, ini teman, ini posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah ini tadi yang berbawah ya. Nah, paham. Kamu selalu yang paling terakhir bersama ya seperti poin ketiga ya. Kita sudah menjas anak tadi kan. Ada jas tadi ya. Penghukum poin kedua ya maaf. Nah itu jadi poin-poin ini ya 5 posisi kontrol. Jadi kita sebisa mungkin kita itu posisi kita sebagai manajerial. Nah nanti itu kenapa kita harus sebagai manajerial? Nanti akan kita praktekkan itu di poin restitusi kita. Coba Bu Anita ke restitusi. Nah ini, ya lanjut. Nah ini. Jadi ketika kita menerapkan segitiga restitusi itu ada 3. Validasi tindakan, menstabilkan identitas, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus habis itu kita menanyakan keyakinan. Coba bawahnya Bu Anita. Nah, menstabilkan identitas. Nah, di sini guru berkata ketika anak tadi melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitas dengan seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya dia ada melakukan kesalahan, menjatuhkan piring pecah, kita datangi, nggak apa-apa, semua orang juga bisa, karena kan kesalahan itu murni dari manusia itu tidak ada yang sempurna. Artinya kita berusaha membuat mentalnya itu naik gitu ya, bukan malah kita membuat anak tadi malah makin merasa terpuruk. Nah misalnya itu tadi gara-gara kamu ibu jadi kecewa ini, piring ibu pecah.
sudah dia seperti itu kan. Nah, jadi tambah dot mentalnya, dibuat semakin bersalah. Itu menstabilkan identitas. Ke bawahnya Bu Anita, validasi tindakan. Nah, ini validasi tindakan kebutuhan atau ketika anak tadi salah, kita bisa saja bisa berkata kayak gini ya, kita bisa saja melakukan hal yang buruk, nah, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, kita tanya-tanya seperti itu. Jadi ada pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, terus apa yang penting bagi kamu. Nah, itu salah satu memvalidasi. Contoh bisa datang terlambat, kita tanya anak tadi si Arhan misalnya, kamu kenapa sih kok datang terlambat? Nah, kita gali tadi, oh Pak, tadi malam saya begadang. Nah, kenapa begadang? Nonton TV Pak sampai jam 11 misalnya. Oh, ya nggak boleh. Kalau misalnya seusia kamu itu, berarti kita harus tidak boleh tidur terlalu larut malam. Nah, akhirnya kalau tidur terlalu malam, akhirnya apa? Kamu bangun kesiangan. Nah, jadi kita pahamkan seperti itu. Akhirnya kalau kamu bangun kesiangan, otomatis datang ke sekolahnya terlambat. Jadi anak sudah mulai berpikir seperti itu ya. Jadi jangan malah kita jas, kita bikin dot. Jadi nilai pembelajarannya di situ nggak ada. Membuat anak itu sadar akan kesalahannya itu tidak ada. Malah dia makin merasa terburuk. Nah, terus habis itu yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, setelah stabilkan identitas tadi sudah, validasi tindakan sudah, kita tanya keyakinannya. Nah, setelah kamu tahu kesalahanmu tadi, nah, kamu kan sudah membuat keyakinan kelas kan yang sudah kita buat. Kita tanya seperti itu. Sudah Pak, nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar kan seperti itu. Oh, datang tepat waktu Pak. Nah, kita arahkan lagi. Kalau datang tepat waktu, konsekuensinya apa? Oh, disuruh nulis ini Pak misalnya, atau disuruh mengerjakan ini, bisa seperti itu. Nah, itu putarkan Bu Anita, ada videonya di situ ya, di sini nih Bu Anita. Nah, di sini kita lanjut Bapak Ibu ya, untuk penerapan segitiga restitusi. Di sini saya membuat 2 kasus video untuk penanganan siswa datang terlambat dan juga siswa tidur di kelas. Nah, ini saya sudah buat videonya. Bagaimana alurnya coba kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Tolong di play Bu. Di play aja nggak apa-apa. Nah, skenario kasus pertama yaitu siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, jika 1 meter berapa beratnya itu ya? Sehingga saya kita tahu beratnya adalah 60. Nah, kalau 480 berarti 280 dibagi berapa ini? Nah, berarti 2 meternya dapat berapa? 120. Ya, kenapa ya kalau jam segini datang lambat kita sudah sampai pembahasan materi. Nah, di sini tadi untuk proses segitiga restitusi tadi ada apa aja Bapak Ibu? Menstabilkan identitas, terus validasi tindakan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini yang pertama yang saya lakukan ketika siswa datang terlambat sekolah, saya tidak langsung ya di kelas tadi menegur atau bahkan menghukum, karena itu di depan anak-anak. Ketika kita lakukan proses
kontrol yang penghukum tadi, nah otomatis itu akan menyakiti hatinya dan juga nanti akan membuat down mentalnya. Makanya setelah proses pelajaran selesai, istirahat, biarkan istirahat dulu ke kantin makan, setelah itu baru nanti kita panggil. Nah ini proses menstabilkan identitas. Kita tanya-tanya dulu apa masalahnya datang terlambat sekolah dan lain-lain. Silakan Bu Anita di play kita dulu. Stop Bu Anita ya. Nah ini sudah masuk ke validasi tindakan. Ketika kita sudah menanyakan alasan tadi, itu sudah validasi tindakan. Ya kenapa dia datang terlambat? Alasannya kenapa? Nah ini alasannya karena, coba Bu Anita di play. Nah stop Bu Anita. Nah alasan anak tersebut mengungkapkan adalah bangunnya kesiangan. Nah nanti kita gali terus kenapa jadi bangun kesiangan. Nah nanti kan anak itu bercerita di situ. Silakan dilanjut Bu Anita. Berarti kenapa bisa jadi bangun kesiangan? Ini memang ada. Oh, ya nggak boleh ya. Jadi kalau anak-anak seumuran Eva ini hiburannya tidak boleh terlalu malam. Karena apa? Karena paginya harus sekolah dan belajar ya. Jadi karena apa tadi nonton TV terus tidurnya terlalu malam. Jadi itu ya masalahnya. Jadi tidak boleh Pak ya. Kalau apalagi kita sudah belajar kan otomatis nanti apa namanya jam pelajarannya ketinggalan ya kan. Tapi kalau menjelaskan ketinggalan materinya ya. Jadi kan nanti apa susah memahaminya ya. Bukan menyebabkan nanti dapat apa. Ketika kita sudah divalidasi tindakan, selain kita menanyakan tadi, kita beri masukan ke anaknya tadi. Kenapa kok bisa datang terlambat? Dia kan menjelaskan karena bangunnya kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Karena begadang nonton tadi. Nah, kita jelaskan di situ bahwa kalau apa namanya usia dia kan harus sekolah. Jadi kalau bisa tidurnya harus cepat. Nah, jadi kita jelaskan sisi positif dan negatifnya. Nah, nanti di situ anak akan menerima. Jadi beda kalau misalnya datang, misalnya ya penerapannya bukan segitiga restitusi, tapi penerapannya sebagai penghukum. Kita ceramahi posisi kontrak kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kita just anak tadi, kamu sih apa namanya kan beda ya bahasanya ya. Kamu sih tidur kesiangan, apa namanya kemalaman. Jadi terlambat kan? Nah, kan gitu. Itu kan beda intonasinya ya. Jadi pembuat rasa bersalah. Jadi yang pas adalah sebagai manajer kita tanya-tanya ke anak tadi, apa namanya kita posisinya netral ya, jangan menyudutkan anak, apalagi sampai membuat anak down mentalnya. Lanjut Bu Anita sampai ke penanya. Ini masih ada bahasa yang salah, harusnya ada konsekuensinya ya. Nah jadi setelah kita arahkan tadi dia jawab apa namanya keyakinan kelas yang sudah dia langgar dan dia mengakui, dia menyebutkan yaitu datang tepat waktu, keyakinan yang dilanggarnya. Nah jadi kita arahkan langsung ke konsekuensi tadi. Jadi EPRA di sini ya, EPRA karena sudah melanggar keyakinan kelas yang dibuat yaitu datang tepat waktu, konsekuensinya apa kemarin? Keyakinan yang kita buat. Oh ternyata konsekuensinya apa Bu Anita di video ini? Di play dulu. Ya, stop Bu Anita. Nah itu ya. Misalnya menyalin tulisan dalam artian di sini karena dia datang terlambat otomatis kan ketinggalan pelajaran. Nah itu aja kita suruh salin. Atau kita kasih materi-materi yang lain, dia salin, dia tulis. Nah di situ apa namanya bukan hukuman tapi konsekuensi karena keyakinan yang sudah dibuat terus konsekuensinya nanti apa kan dia sudah tahu di situ. Jadi kita hanya mengarahkan. Jadi kita tidak langsung menghukum anak tadi karena kamu sudah melanggar ini. Nah jadi kamu bersih-bersih ya. Jadi kamu nyapu ya. Jadi kamu ngepel ya. Nah bukan seperti itu. Nah itu adalah penerapan segitiga restitusi.
sehingga ketika dia kembali ke kelompoknya, nah nanti yang sudah dilanggar tadi yang tidak baik ketika kembali di kelompoknya maka dia akan menjadi baik. Nah, diharapkan nanti dia tidak mengulangi perbuatannya. Kembali ke slide yang tadi Bu Anita, slide atasnya Bu Anita, bawah. Ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti diharapkan ketika kita menghadapi atau menemukan murid yang melakukan kesalahan, itu posisi kontrol kita yang baik adalah sebagai manajerial dengan kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, jadi kita tidak ada memponis anak di situ, kita tidak ada menghukum anak ke situ. Jadi kita arahkan sehingga dia bisa mengakuinya sendiri, terus sehingga nanti diharapkan dia sadar bahwa perbuatannya itu memang salah dan konsekuensinya, bukan hukumannya, konsekuensi yang dilanggar apa sesuai keyakinan yang dibuat. Nah, itulah yang dikerjakannya. Nah, jadi itu seperti itu. Lanjut Bu Anita ke slide berikutnya. Nah ini sepintas ya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini materi tambahan tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama itu kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Ya, makanya dalam diri manusia itu ada sifat ini. Makanya kita kenapa tidak bisa mengontrol atas orang lain, karena mereka memiliki ini. Mereka ingin merasa disayangi, mereka ingin merasa kesenangan, dan mereka ingin juga kebebasan dan juga penguasaan. Nah, mungkin nggak sempat sedikit sebelum saya tutup ke refleksi Bu Anita. Ya, setiap pelajaran, setiap yang kita kerjakan, baik itu ketika kita lagi jadi pemateri ataupun di dalam kelas, wajib kita refleksi. Ya, jadi kita wajib merefleksi sebelum kita pulangan itu kita tanya murid-murid hal baru apa perasaannya, seperti itu. Jadi itu akan memberikan efek ke kita. Jadi kan yang menilai baik dan tidaknya itu kan bukan kita sendiri, tapi respon dari yang anak-anak tadi. Jadi alangkah baiknya setiap kegiatan yang kita lakukan harus ada refleksi. Nah, jadi dari refleksi itulah kita bisa meningkatkan pembelajaran kita lebih baik. Namun kita di situ kan ada 4 soal, ya ada 4 orang lah ya menjawabkan refleksinya masing-masing. Mungkin dari yang pertama dari Pak Mus, silakan Pak Mus. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang tadinya pikiran yang tadinya misalnya Untuk itu ya, yang mana selama ini mungkin kita banyak salah ya untuk menghadapi anak-anak didik. Yang dulu mungkin ada salah, mereka kita hukum, sebenarnya itu tidak baik untuk perkembangan anak didiknya. Banyak hal yang lain lagi untuk memberikan motivasi mungkin yang lebih bagus lagi terhadap anak-anak kita. Untuk itu. Terima kasih Pak. Yuk, Pak Wahyu, angka 2. Yang nomor 2, seleksi nomor 2. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi yang prinsip? Selama mengikuti ini sih, untuk makna disiplin itu ternyata ya luas. Tidak hanya dalam disiplin dari anaknya, tapi dari diri kita sendiri juga harus disiplin. Dari guru kita sendiri juga harus disiplin. Dan motivasi itu ternyata tidak hanya dalam eksternal, ternyata ada di dalam diri anak juga harus kita ikuti apa yang dia inginkan, agar bisa mengetahui apa sih dalam diri anak tersebut itu yang diinginkan, agar bisa memotivasi diri sendirinya. Oke, terima kasih Pak Wahyu.
saya akan menjadi abang yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Saya akan menjadi abang yang menerapkan profil pelajar. Saya akan menjadi abang yang menerapkan prinsip profil pelajar Pancasila, yang dimana kita kalau di Pancasila kan selalu menjadi pendengar yang baik, tidak hanya menuntut siswa untuk sempurna, tapi kita juga mendengarkan keluh kesah murid. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk refleksinya. Ya, semoga dengan materi yang saya sampaikan di sini pun juga saya tidak bermaksud menggurui. Di sini hanya berbagi ya, berbagi ilmu dalam pembelajaran saya sebagai calon guru penggerak, yang mana saya harus mengimbaskan atau mempraktekkan aksi nyata yang telah saya pelajari, saya praktekkan di aksi nyata ini dengan berbagi ke Bapak Ibu guru. Nah, semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa nanti diterapkan di kelas masing-masing. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, boleh cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya sudah membersamai saya di sesi ini, yaitu diseminasi budaya positif. Untuk tugas CGP saya yaitu aksi nyata di modul 1.4. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Salam hilafnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.